sejenak ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kenyataanmu selama 1 minggu kita boleh alami, dan hari ini kita boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan, disegarkan kembali oleh hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur Bapa di surga, sebab Engkau baik bagi kami sampai saat ini. Kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang Kau terus kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, jika kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk terus berada di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau. Biar setiap apa yang kami lakukan saat ini dalam ibadah kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami memuji menyembah Engkau, biarlah Kau kuduskan kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa-Mu, layakkan kami Tuhan untuk kami menyembah-Mu, sehingga ketika kami memuji menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan, ya Tuhan, disenangkan hati Allah, disenangkan dan dimuliakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Engkau Roh Kudus yang bekerja, ambil alih pekerjaan-Mu saat ini kepada kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami menaruhkan terus ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya karya-karya-Mu akan berkarya dalam hidup kami. Pujian, penyembahan kami, firman yang kami akan dengar, itu akan berkarya dalam setiap keberadaan kami Tuhan, kehidupan pribadi, dan kami terus akan mengalami Tuhan perubahan demi perubahan di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami terus mengiring melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memakai setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu berdaulat, otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami dalam nama Yesus, sehingga kami percaya apa yang kami kerjakan saat ini hanya terfokus dan tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kehadiran seluruh jemaat-Mu yang ada, Engkau yang tahu setiap beban persoalan yang mereka bawa. Tapi kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, ada kemenangan, kelepasan yang dari Tuhan, sehingga kami pulang dengan penuh sorak-sorai, karena kami membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja, dengan sehati kami menolak kuasanya, kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang berkarya di tempat ini. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebebasan untuk menikmati berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan buka, mulaikan mentabiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oh, segala keagungan Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Allah yang besar,
Kau
Engkau, amin Tuhan. Kau Allah yang bertahta Tuhan di tempat maha tinggi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Dan kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya melihat lambaian tangan yang bersukacita pagi hari ini. Kita sorakan bersama-sama haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yesus Tuhan diajaib. Amin. Berikan lambaian di tangan. Yesus Tuhan ku ajaib.
memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu dan telinga-telinga kami yang akan mendengarkannya. Kau telah singkirkan pada setan roh jahat yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami tolak semua itu, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masukkan dulu kembali. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita akan langsung membuka Alkitab kita, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-12, saudara, kita akan baca ya, satu perikop ini, 10 ayat sampai 22. Mari jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Ayat 12 saya baca, ayat 13 saudara ya. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh mendidik mereka dalam kasih karena kepercayaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Berdoa. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan berkatalah yang baik. Ayat 22 bersama-sama, 2-3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, pagi hari ini saudara, dari perikop yang kita baca tentang nasihat-nasihat, ada satu ayat saudara yang akan menjadi topik bagi kita untuk pembahasan firman Tuhan dalam perikop ini, yaitu di dalam ayat yang ke 19 saudara. Ayat 19 coba kita baca dulu, ayat 19. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ya. Terima kasih saudara. Kalau saudara melihat dulu saudara tentang roh ini. Roh ini bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dan kalau ini kita melihat adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya. Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, saudara, berarti saudara tidak boleh melihat ini dengan satu literal seperti ini ya saudara, bahwa janganlah padamkan roh. Ya, karena persamaan padam itu matikan. Saudara, tidak ada orang yang bisa mematikan pribadi Allah, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang adalah pribadi maha kuasa. Sehingga saudara harus melihat sebetulnya ini yang dimaksud jangan padamkan roh bukan kepada pribadinya, bukan kepada Roh Kudusnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah mengenai saudara, mengenai ajaran atau ajakan daripada Roh Kudus. Jadi lebih kepada situnya, bukan kepada pribadinya, supaya dapat dulu saudara punya pemahaman. Yang dimaksud jangan padamkan bukan kepada pribadinya, tetapi mengenai ajaran daripada Roh Kudus itu. Jangan dipadamkan ajaran Roh Kudus, itu maksudnya. Nah, sehingga saudara yang akan menjadi pembahasan bagi kita, saudara, mengenai ayat yang kayak ini, jangan padamkan roh, atau jangan menolak tentang ajaran dari Roh Kudus.
Sekarang kita akan melihat, saudara, mengenai ajarannya. Ya, yang dimaksud jangan padamkan roh ini mengenai jangan tolak atau jangan padamkan tentang ajaran daripada Roh Kudus itu. Nah, sebab itu dalam perikop ini dari ayat 10 sampai 22 ya. Ayat 12 tadi ya. Melalui perikop ini ayat 12 sampai 22, saudara, kita akan mengambil, saudara, ada 4 ajaran penting, saudara, mengenai jangan padamkan roh melalui perikop ini. Nah, sebab itu mari kita akan melihat, saudara, satu demi satu mengenai, saya mengambil 4 saja, saudara, merangkum 4 poin, saudara. Ajaran mengenai, saudara, jangan padamkan roh ini atau jangan padamkan nasihat ini. Mari kita memulai dari ayat yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12 kita coba baca, saudara. Ayat 12, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Sampai situ dulu ya. Pertama kita melihat ya, saudara, bahwa baik Rasul Paulus, baik Timotius, baik hamba-hamba Tuhan, pada waktu tentu mereka melayani di Tesalonika, itu tentu berlandaskan dengan dorongan daripada Roh Kudus, supaya kamu pergi mengajarkan, pergi memberitakan firman Allah kepada jemaat di Tesalonika. Sehingga, saudara, ketika mereka datang ke sana, saudara, ada pesan-pesan ajaran dari Roh Kudus menjadi sebuah nasihat tentu. Saya masukkan di sini menjadi sebuah nasihat, makanya perikop juga di sini memuatnya nasihat-nasihat. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus itu bukanlah pribadi yang memaksa seseorang, tetapi pribadi Roh Kudus cenderung, saudara, dia adalah pribadi yang menuntun, tetapi dengan sifatnya, saudara, karakternya itu mengajak. Kamu mau ikut apa enggak? Jadi dia tidak paksa, begitu, saudara. Dia tidak seperti kita mesti ke sana, enggak ikut cambuk, tidak demikian dia. Tetapi dia sistemnya, saudara, menyampaikan dengan sebuah nasihat atau sebuah ajakan, tidak memaksa pribadi orang itu, karena manusia punya kehendak bebas. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam konteks ayat 12, saudara, di mana baik Paulus, Timotius, dan rekan-rekan sekerja, ketika mereka pergi ke pelayanan yang ada di Tesalonika, saudara, di mana kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan begini, saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Di dalam hal ini, saudara, kalau saudara melihat apa yang menjadi ajaran Roh Kudus yang tidak boleh dipadamkan oleh jemaat di Tesalonika, adalah bagaimana mereka melihat atau bersikap terhadap pemimpin rohani mereka yang sedang membimbing mereka, jemaat di Tesalonika itu, supaya mereka punya sikap hati atau sikap hidup terhadap pemimpin rohani mereka yang mengajarkan mereka, saudara, supaya dikatakan hormatilah mereka. Kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa hormati, karena mereka lah, saudara, yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara, kita ini kalau orang percaya Yesus, kalau tanpa ada yang bimbing, mau jadi apa, saudara? Sekalipun seorang sudah percaya Yesus, saya yakin tidak pernah akan bakal dia sampai masuk dalam kerajaan sorga. Satu sisi tentu, saudara, ketika para pembawa firman, para pemimpin rohani ini, ketika sekali lagi mereka datang ke jemaat Tesalonika, Roh Kudus memberitahu bahwa memang mereka itu manusia biasa juga. Paulus juga manusia biasa, saudara. Timotius juga manusia biasa. Tetapi di sana Roh Kudus mau tekankan bahwa kamu harus hormati mereka.
Karena kepada mereka lah, ada ayat lain berkata, dipercayakan firman Allah. Kepada mereka lah Roh Kudus menaruh kebenaran firman Allah untuk disampaikan kepadamu. Sehingga memberitahu kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka menghormati. Dan ini menjadi satu ajaran Roh Kudus yang dimana tadi firman Allah berkata jangan padamkan roh. Maksudnya itu tadi, ya, karena tidak mudah, saudara, tidak mudah. Satu sisi tentu baik Paulus, Timotius dan lain-lain. Siapa yang akan membela mereka? Saya sudah mengajarkan minggu lalu bahwa salah satu peran Roh Kudus ada penolong yang lain. Ya, Yesus pada waktu ada bersama-sama dengan para murid ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat menentang ajaran mereka, ajaran Yesus yang murid-murid hidupi. Yesus berdiri sebagai pembela bagi mereka. Tapi sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Rasul Paulus dan lain-lain ketika mereka menyampaikan firman Allah di jemaat Tesalonika, siapa yang mau bela mereka? Secara pribadi kan Yesus sudah di sorga, tetapi ingat, Roh Kudus juga itu adalah seorang pembela atau pribadi pembela. Sehingga dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, kamu hormati mereka. Hormati mereka, dikatakan, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini juga tentu bagi kita, saudara, untuk memahami bagaimana kita hidup berjemaat seperti jemaat di Tesalonika. Saya memang mesti ada satu sikap ini, tapi sebetulnya saya tidak pernah mengalami di sini. Saya tidak pernah mengalami saudara tidak menghormati seandainya saya atau kami pemimpin rohani, tidak pernah, saudara. Tapi mungkin ini saya menyampaikan dalam konteks ayat ini, biarlah ini hanya menjadi satu vitamin bagi saudara untuk mengingatkan supaya saudara tetap pada posisi itu yang saudara sedang bangun itu, bahwa tetap menghormati saudara pemimpin-pemimpin rohani, terlebih mungkin kalau saudara sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, ya mau tidak mau, saudara, mau tidak mau, saudara harus bersikap seperti jemaat di Tesalonika yang menghormati pemimpin rohani saudara. Tapi sekali lagi ini saya hanya mengacu dari ayat ini, bukan dalam konteks bahwa karena ada di antara saudara tidak menghormati kami. Saudara jemaat Tuhan di tempat ini sekali lagi semua menghormati kami, tentunya ya. Tapi biarlah sekali lagi kebenaran firman yang saudara dengar ini adalah membuat saudara tetap ada pada posisi itu, tidak berubah, saudara. Tidak berubah terhadap pemimpin rohani saudara. Selanjutnya lagi, saudara, masih ayat yang ke-12. Juga, saudara, bagaimana Roh Kudus berkata jangan padamkan ajakan Roh Kudus atau ajaran Roh Kudus tentang menghormati terhadap pemimpin, ya. Yang kedua, saudara, juga bagaimana terhadap pemimpin itu dikatakan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Di sini menjadi satu ajaran juga Roh Kudus, saudara, kepada jemaat di Tesalonika. Sekiranya nanti kamu ada teguran-teguran melalui firman Allah, jangan menolak itu. Itu maksudnya Roh Kudus memberitahu kepada jemaat di Tesalonika, kamu jangan menolak itu. Karena apapun yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kamu itu, tentu Roh Kudus telah menaruh itu. Saya kalau merenung, saudara, betul saudara, kita kalau saya mau berbicara di depan ini, baik mesti berdoa, baik mesti belajar, ya, menyiapkan kebenaran firman, baik mesti minta hikmat, baik Roh Kudus mesti kuasai, bahkan semua kata-kata kita harus minta Roh Kudus semua keluar dari doronganmu, kan begitu. Sekalipun ketika kita menyampaikan ini dengan bahasa-bahasa kita, sama dengan Paulus juga, Timotius, ketika menyampaikan firman pada waktu itu, tentu bahasa yang mereka gunakan, bahasa waktu komunikasi pada waktu itu kan adalah bahasa Yunani. Jadi mereka menyampaikan saja. Tetapi dalam hal ini, saudara, dikatakan bahwa kamu kalau seandainya pemimpin rohani kamu itu menyampaikan firman Allah dalam sebuah bentuk teguran, menegur kamu,
maksudnya jangan padamkan. Karena kalau kamu tolak, itu berarti kamu menolak Roh Kudus. Itu yang diajarkan di jemaat Tesalonika. Tentu bagi kita juga, kita harus mengambil hal yang sama, saudara, bahwa mau tidak mau memang jemaat Tuhan di tempat ini, posisi saudara mendengar firman Allah. Siapapun menyampaikan firman Allah, saudara, kadang-kala saudara, tidak semua kita mengajarkan kamu diberkati Tuhan. Tidak semua kita mengajarkan saudara hal-hal yang tidak dalam bentuk teguran. Ada kalanya datang saudara, kita harus mengikuti apa yang firman Allah bilang. Harus kita sampaikan sesuai apa kata firman Allah. Sebagaimana firman Allah yang kita baca. Dia berkata, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya, kita harus sampaikan sesuai kata firman Allah. Bahwa sebetulnya kita jemaat Tuhan, saudara, sebagaimana jemaat di Tesalonika, bahwa ketika mereka datang menyampaikan firman Allah, ada bagian-bagian firman Allah, pasti akan menegur jemaat Tuhan. Demikian kita di tempat ini, saudara, ada pada waktu-waktu tertentu, saudara akan mendengarkan firman Allah, saudara ditegur oleh firman Allah. Nah, ketika teguran ini datang, saudara jangan bersikap marah terhadap pemimpin rohanimu, atau jangan bersikap marah atau menolak terhadap si pengkhotbah itu yang menyampaikan firman Allah di tempat ini. Kalau saudara ditegur, saudara merasa ditegur oleh firman Allah, saudara harus bersikap, terima kasih Roh Kudus, karena pasti dari Engkau. Karena Roh Kudus yang tahu persis sebetulnya semua isi hati kita. Haleluya, saudara. Roh Kudus lebih tahu. Pendeta tidak tahu. Tapi ketika kebenaran firman Allah ini datang, ada sebuah teguran, saudara jangan begini. Gembala itu lagi nyinggung saya. Saya ditegur tadi. Saudara harus bilang saja kepada Roh Kudus, Roh Kudus terima kasih, saya ditegur. Haleluya, saudara. Saudara begini ya, saudara. Hal yang sama sebetulnya dalam kehidupan kita. Tadi dalam keluarga. Kita bicara dari sisi kita sebagai pertama dalam gereja dulu ya. Dalam gereja, saudara coba renungkan, saudara kalau tidak pernah mengalami teguran-teguran rohani kepada kita, saya yakin kita punya posisi sebagai jemaat, saudara tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Atau saudara akan banyak menjalani hidup rohani dengan salah jalan. Tapi kalau saudara bersikap menerima sekalipun ditegur, minggu depan saya tetap ibadah, berarti sikap hati saudara menerima teguran itu. Tapi kalau ditegur minggu depan, kenapa tidak ibadah? Ya kalau kita tanya pasti dia tidak akan bilang, saya tidak ibadah karena habis ditegur sih kemarin. Tidak bakalan saudara bilang begitu. Tapi kalau orang lain tanya, mungkin istri, suami atau lain, kita ibadah minggu. Enggak, kenapa? Kemarin hari Minggu saya ditegur, nggak suka saya dengan teguran itu. Nah, itu satu sikap seperti kata firman Allah, memadamkan roh atau menolak ajaran nasihat daripada Roh Kudus. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini tidak demikian ya, saudara. Saudara harus berada pada posisi ketika ditegur, saudara harus bersikap posisi bahwa bersyukur kepada Tuhan. Saya coba balikkan begini, saudara. Saudara pernah kepada orang tua dulu, pernah saudara alami satu penyesalan di mana saudara pernah melihat entah anak kita atau istri atau suami, saudara lihat, tapi saudara tidak enak gara-gara tanda beli tanda kutip tidak enak, daripada saya tidak enak tegur, dan atau daripada dia marah, daripada dia tersinggung, tidak usah tegur. Dan pada akhirnya dampak daripada itu, akhirnya saudara menyesal. Menyesal juga. Kalau tahu itu, saya tegur dia dulu. Pernah saudara alami begitu? Ada hal-hal begitu. Saya juga pernah alami nahan, daripada tegur dia, daripada ribut,
tegur dia, biarin aja. Belakangan baru nyesel, aduh, kenapa saya tidak tegur waktu itu? Nah, maksud saya menyampaikan ini dalam sebuah konteks bahwa betapa penting firman Allah berkata, jangan padamkan roh ketika ada teguran-teguran rohani pada kita. Karena justru itu juga, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu membuat kita pada akhirnya menghindarkan kita pada kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal yang merugikan kita. Haleluya, saudara. Teguran itu penting buat kita. Timotius pernah dinasihati oleh firman Allah. Karena dia merasa muda, umurnya muda. Dia berkata, saya mau berhadapan dengan orang-orang yang sudah tua. Dia tidak enak. Tapi firman Allah memberitahu kepada dia, kamu harus sampaikan, kalau sebuah teguran, teguran saja. Kalau memang firman Allah bicara teguran, sampaikan dengan sebuah teguran. Dan kalau ayat 12 ini, saudara, dalam satu teks dia berkata, mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Sehingga dalam sebuah pemahaman kita berjemaat, saudara, datang dari rumah, siapkan hati kita. Saudara, mendengar firman Allah, termasuk siapkan hati kita kelak ketika Roh Kudus mau menegur kita. Haleluya, saudara. Dan ketika teguran itu datang, bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya percaya teguran ini adalah menghindarkan saya kepada hal-hal yang merugikan hidup saya. Jadi dalam poin yang pertama adalah jangan menolak ajaran tentang nasihat yang datang dari pemimpin kita tentunya, saudara. Kalau kita dalam konteks ini, dalam ayat yang ke-12 ini bicara tentang pemimpin rohani, saudara, pemimpin rohani, sehingga dalam kehidupan kita di tempat ini pun hal demikian ya, saudara. Hal demikian. Yang ayat 13, saya akan lanjut masih dalam jangan menolak ajaran tentang nasihat dari Roh Kudus ya. Ayat 13 masih dalam konteks nasihatnya, nasihat dari Roh Kudus melalui para pemimpin rohani. Coba kita baca ayatnya dulu ya. 1, 2, 3. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 13 kita lihat. Ada satu ajaran di sana yang berkata menjunjung karena pekerjaan mereka. Bagaimana saudara Islam Tuhan, satu ajaran dari Roh Kudus terhadap terhadap para pemimpin rohani pada waktu itu kepada jemaat di Tesalonika, supaya dikatakan, lihatlah pekerjaan-pekerjaan mereka, kamu harus menjunjung mereka. Menjunjung itu apa ya, saudara? Ada yang tahu menjunjung? Maksudnya itu, ini bukan menjunjung ini ya, saudara, bahwa satu bakul terus saudara junjung, bukan itu. Maksudnya lebih pada menuruti mereka, mentaati mereka, itu maksudnya, saudara. Ya, jadi ketika kita terhadap pemimpin rohani itu kita menuruti, kita mentaati, nah itu maksudnya konteks di sini menjunjung mereka. Karena apa? Karena pemimpin rohani itu menyampaikan sesuatu yang ditaruh oleh Roh Kudus di hati mereka. Itu maksudnya, saudara ya. Ayat yang ke-14. Ayat 14. Mari kita baca. 2, 3. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, saudara? Di sana Roh Kudus mendorong, saudara, mendorong
para pemimpin rohani itu untuk dikatakan menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib rohani. Nah, ini penting juga, saudara, jemaat Tuhan, kita sama-sama harus menyadari bahwa kita harus tertib rohani. Rohani kita harus tertib, saudara. Karena ingat, saudara, bahwa saudara, kita punya manusia rohani inilah yang sedang dibentuk, saudara, yang sedang kita kenyangkan, yang sedang kita beri vitamin, saudara. Manusia rohani itulah, saudara, yang akan masuk sampai ke dalam kerajaan surga yang kekal. Manusia jasmani kita justru tidak akan pernah masuk, kata firman Allah. Ini akan kembali kepada debu. Nah, maksud saya membawa saudara untuk memperlihatkan ada dua sebetulnya harus kita pikirkan, manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia rohani kita itu kebutuhannya adalah hal-hal rohani. Manusia jasmani kita punya kebutuhan ya hal-hal jasmani. Manusia jasmani kita cenderung, saudara, cenderung apa yang masuk kita pegang. Tapi manusia rohani cenderung apa yang keluar. Jadi sangat berbeda. Ya, kebutuhan manusia rohani kita, saudara, sebetulnya kebutuhan manusia rohani kita itu ya hal-hal yang rohani, ya kita beribadah, kita memuji Tuhan, dan lain-lain hal-hal rohani. Nah, di dalam ayat yang ke-14 ini, saudara, firman Allah datang kepada jemaat di Tesalonika melalui Rasul Paulus supaya tegur mereka. Tegur orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tapi tidak tertib rohaninya. Ini teguran bukan karena kamu ibadah, tegur kamu sudah tidak pernah ibadah. Ini menyangkut di mana maksudnya Rasul Paulus adalah kamu memang orang sudah selamat, tapi kamu tuh belum masuk surga. Kalau kamu tidak tertib rohanimu, cuma kasih makan masalah jasmanimu, puaskan jasmanimu, tapi tidak memuaskan makanan rohanimu, bagaimana perjalananmu bisa sampai ke surga? Coba aja saudara punya tubuh jasmani, 2 hari tidak kasih makan. Saudara mau berjalan 1 kilo saja sudah ngos-ngosan. Nggak sampai 1 kilo aja, sudah jasmani sudah tidak kasih makan. Udah lemah. Manusia rohani kita juga, saudara, dia punya kebutuhan hal-hal rohani. Coba kita tidak pernah lagi isi manusia rohani kita. Kita tidak pernah memberi makan lagi makanan-makanan rohani itu, saudara. Manusia rohani kita, saya bilang tadi, baik kita beribadah, baik kita berkorban. So, manusia rohani kita itu, saudara, punya kebutuhan itu. Dia punya kebutuhan itu. Yang saya bilang tadi sangat bertolak belakang dengan manusia jasmani kita. Justru dia itu lebih cenderung bagaimana kita bukan menerima tapi mengeluarkan. Itu rohani, saudara. Itu membuat manusia rohani kita kuat. Nah, ketika sudah ada yang tidak tertib rohani, firman Allah mengajarkan melalui Rasul Paulus tegur mereka karena sudah tidak tertib rohani lagi. Nah, demikian juga mungkin di tempat ini, saudara, ya. Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, saudara dengar ini, coba saudara renungkan ketertiban rohani saudara. Dalam 1 bulan, mungkin kadang-kadang cuma 1 kali ibadah. Itu bisa-bisa sudah tidak tertib rohani, sudah masuk dalam tidak tertib rohani, saudara. Atau juga saudara, sudah 2 bulan, apalagi 1 bulan saja cuma 1 kali sudah tidak tertib. Saudara ingat, saudara punya, dan saya itu punya, manusia rohani punya kebutuhan itu. Manusia rohani itu punya kebutuhan ibadah, punya kebutuhan bersekutu dengan hal-hal rohani. Nah, orang-orang demikian firman Allah berkata, tegur mereka. Sekali lagi mungkin saya sebagai gembala sidang menyampaikan ini, biarlah saudara terima ini sebagai sebuah teguran. Kalau saudara ketika mengecek, aduh iya ya,
amal rohani saya kayaknya sudah mulai kurang. Terimalah itu sebagai sebuah teguran. Ayat 15 dan 16. Ini masih ajaran Roh Kudus tentang nasihat ya saudara. Nasihat mengenai menghormati para pemimpin yang menegur kita, ya, yang memimpin kita, dan juga saudara mengenai kehidupan rohani kita tentang ketertiban rohani kita. Ayat 15 dan 16. Mari kita baca ayat 15 dan 16. 2-3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Oke. Ada dua ayat ini, saudara, masih dalam poin yang pertama mengenai jangan menolak ajaran Roh Kudus tentang nasihat-nasihat. Ini bagian daripada nasihat juga. Kalau tadi nasihat terhadap jemaat, terhadap pemimpin rohani, saudara, dan tentang tertib rohani kita, saudara. Sekarang kita melihat, saudara, di mana dikatakan jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Ini maksudnya begini. Kalau jahat, orang berbuat jahat berarti bisa terjadi pada kita. Tapi Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita, jangan pernah balas jahat dengan jahat. Tapi dia berkata, ada kata sambungan, tetapi usahakanlah, saudara, maksudnya begini, senantiasa yang baik. Jadi jahat itu sebetulnya boleh dibalas, bahkan harus dibalas, tetapi balas dengan kebaikan. Haleluya, saudara. Justru firman Allah menyuruh bagi kita begini, saudara. Kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, kamu harus berusaha untuk balas, tapi balas dengan kebaikan. Karena risikonya begini, saudara. Saudara, kalau ada orang buat jahat buat saudara, saudara marah tidak, saudara? Marah, ya? Ya, pasti marah. Kesel. Pukul-pukul bantal saking kesalnya, kan begitu, saudara. Akibatnya apa, saudara? Ketika ada orang buat jahat sama kita, kita sendiri kadang-kala tidur nggak bisa tidur. Terus kadang-kala apa sudah terjadi? Ngomong sendiri. Iya kan, saudara? Ngomong sendiri. Kadang-kala orang lihat, itu ngomong apa itu? Karena dia posisi kesal, ada orang buat jahat. Saya mau katakan, selama engkau belum balas, engkau akan ada pada posisi itu. Makanya kalau jahat harus dibalas, tapi dengan apa, saudara? Kebaikan. Coba saudara kalau ada orang buat jahat, saudara mulai balas dia, saudara. Balas dia dengan kebaikan. Kalau perlu engkau bilang nama orang itu, ya, kamu sudah buat jahat sama saya, tapi saya berdoa buat engkau supaya engkau baik. Oke. Saudara bilang yang baik, saudara percaya, saudara mulai balas dengan kebaikan. Karena itu adalah dorongan Roh Kudus buat saudara untuk menolong pribadi kita sendiri, supaya akhirnya kita tidak mengizinkan yang jahat itu masuk pada kita. Haleluya, saudara. Karena ketika orang buat jahat itu dari iblis, dia mau taruh itu di hati kita supaya kita dendam, kita benci, kita akar pahit. Tapi ketika kita balas dengan kebaikan, akhirnya itu tidak masuk di hati kita. Yang kita keluarkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Amin. Roh Kudus menuntun kita, saudara, ketika dia berkata hal itu didorong oleh Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan. Jangan berkata, wah, saya tidak mau, masa saya mau doakan dia, masa saya mau balas dia dengan kebaikan. Wah, saya sudah
bikin sakit hati, saya sudah bikin malu sama dia. Jangan ikutin itu, karena di dalam kita ada pribadi Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan mengajarkan kita bukan balas dendam, bukan balas jahat dengan jahat, tapi Roh Kudus pasti dorong kita balas dengan kebaikan. Haleluya saudara. Jadi ingat, kalau ada orang buat jahat kepada saudara, sebelum engkau balas dia dengan kebaikan, pasti engkau akan sakit hati terus. Dan itu akan merugikan saudara. Tapi ketika engkau telah balas dia dengan kebaikan, saya percaya engkau sendiri akan hidup lega. Karena maksud Roh Kudus mengajarkan itu bagi kita, supaya kita tetap merdeka. Kejahatan itu tidak memenuhi hati kita. Amin. Tapi hati kita tetap dijaga oleh Roh Kudus, supaya hati kita penuh dengan kebaikan, sekalipun kepada orang yang berbuat jahat. Tadi saya bilang ada kita akan belajar 4 ajaran penting mengenai jangan padamkan roh ya. Kita masuk pada jangan balas dengan jahat, tapi usahakan baik. Dan dikatakan ayat 16, bersukacita senantiasa. Saudara, itu akan membuat kita, saudara, kalau membalas kejahatan dengan baik, membuat hati kita tetap bersukacita. Haleluya saudara. Sehingga kadang kalau orang bilang, lu ngapain gak balas? Oh dia sudah ceritain kamu seperti ini, oh dia sudah bikin kamu seperti ini. Saudara, kalau kita sudah balas dengan baik, kebaikan, orang juga akan bilang, kenapa sih kamu tetap bersukacita? Ya karena memang itu ajaran Roh Kudus. Saya percaya hati kita pasti ketika sudah balas kejahatan dengan kebaikan, pasti kita akan bersukacita. Amin saudara. Nggak cemberut-cemberut, nggak kesel-kesel, bersukacita pasti itu saudara. Karena itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Tapi kalau kita belum balas kejahatan dengan kebaikan, sukacita itu tidak bisa timbul pada kita. Tapi kalau itu sudah terjadi, wah sukacita kita. Yang kedua, kita masuk pada poin yang kedua. Ajaran kedua, saudara, mengenai jangan padamkan roh. Kalau pertama, jangan padamkan ajaran Roh Kudus tentang nasihat-nasihat buat kita. Yang kedua, saudara, ayat 17, kita baca bersama-sama ayat yang pendek ini. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Saudara, kalau ada pertanyaan, sebutkan salah satu ayat di Alkitab. Saudara paling cepat saudara sebut ini karena paling pendek. Tetaplah berdoa, udah sudah selesai. Ayat yang paling pendek ini saudara, tetapi betapa luar biasa ayat ini menjadi satu ajaran Roh Kudus, sampai Roh Kudus berkata jangan padamkan ajaran Roh Kudus tentang berdoa. Haleluya saudara. Berdoa sesuatu yang gampang, bahkan pendek tulisannya. Tetapi berdoa ini ada begitu banyak saudara, waktu yang terabaikan bagi orang percaya untuk berdoa. Kenapa Roh Kudus terus mengajarkan kita atau mengajak kita saudara berdoa? Roh Kudus sudah jangan padamkan itu, jangan tolak itu. Saya percaya bagi orang percaya Yesus itu, karena dia ada Roh Kudus, saya yakin tidak pernah tidak Roh Kudus mendorong seorang jemaat Tuhan untuk tidak berdoa. Saudara tidak makan, saudara makan tidak berdoa saja, saudara punya hati nurani dengan dorongan Roh Kudus, serasa bersalah. Kan begitu. Saya yakin saudara pernah, dan saya pun banyak kali saudara mengalami itu. Nasi sudah di mulut, baru berdoa. Ada hal kadang-kadang seperti itu, posisi-posisi tertentu. Tetapi itu justru menandakan saya, oh, Roh Kudus tidak pernah lupa tentang mengajarkan kamu harus berdoa.
Itu maksudnya. Tidur berapa kali saya itu sih? Udah tidur, udah ketiduran, potong bangun. Wah, iya saya belum berdoa. Itu kan kalau mau berdoa tidur kan bukan sekedar peluk bantal, saya lihat tidur bukan. Mesti berlutut, karena mau menghadap Tuhan, kan begitu. Turun dari tempat tidur berlutut. Oke, kita masuk saudara. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Bahkan kenapa ini menjadi satu apa, saudara? Peringatan dari Roh Kudus. Ketika bukan satu rasa, saudara. Ketika iman dalam doa itu datang kepada kita, mengingatkan kita, Roh Kudus bilang, jangan tolak itu, jangan padamkan itu. Sekalipun kadang-kadang kau sudah ngantuk sekali, tapi ketika suara hatimu datang, Roh Kudus ingatkan, kamu tuh belum berdoa, jangan tolak itu. Berusaha sekalipun ngantuk, beratmu, capek itu, datanglah di kaki Tuhan berdoa. Karena begini saudara, kita lihat dulu ya saudara. Yesaya 55 ayat 6. Roh Kudus mengajarkan untuk jangan menolak saudara. Ajarkan Roh Kudus untuk berdoa. Ya, bahkan dia bilang supaya kamu tetap berdoa, sekalipun engkau capek, sekalipun engkau ngantuk sekali, sekalipun dalam situasi mungkin kadang-kadang berat untuk cari tempat berdoa, tapi Roh Kudus bilang kamu harus tetap berdoa. Mari baca ayat 6, 55 ayat 6. Mari baca bersama-sama. Jemaat di lantai bawah juga suaranya dikencangin ya, biar saya dengar sampai sini ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lihat di sini saudara, bagaimana suatu nasihat atau satu dorongan dari Roh Kudus berkata, doa itu satu sikap bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk menghampiri Tuhan. Memang Tuhan adalah pribadi roh. Saya berdiri, saudara duduk, saudara tidur, tetap saja Roh Kudus ada di situ sebetulnya. Tetapi ada satu sikap yang diminta oleh Tuhan sebetulnya untuk engkau datang kepada Dia, saudara, untuk menjumpai Tuhan di dalam doa itu. Tuhan sih sudah ada, tapi sikap kita dari kitanya. Harus ada sikap yang datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tadi saudara. Saudara harus ambil waktu khusus. Jadi saudara di rumah tidak ada satu ruangan khusus doa. Di rumah kami pun tidak ada ruangan khusus. Oh ini seperti doa, ada doa. Tidak ada. Saya sendiri saudara hanya melihat, oh kalau saya ambil waktu, saya keluar dari kamar, saya cari kamar yang kosong yang mana. Pergi di situ, mesti berlutut di situ. Karena bukan sekedar hanya satu tanggung jawab saya sebagai gembala sidang berdoa kepada jemaat, tapi saya sendiri punya kebutuhan terhadap Tuhan. Pribadi Tuhan, saya harus datang kepada Tuhan, tinggalkan tempat tidur, tinggalkan tempat duduk, ambil waktu datang kepada Tuhan. Harus ada itu. Dan itu sering muncul bukan sekedar saya mau-maunya saudara. Tentu bagi saya merasakan. Kalau saya merasakan itu kadang-kadang suatu dorongan Roh Kudus, kamu ambil waktu doa. Saya percaya kepada jemaat juga ada itu. Tidak mungkin, karena kita itu punya roh yang sama. Amin saudara. Roh Kudus pasti juga memberi dorongan buat saudara. Berdoa. Kenapa saudara? Di situ saudara bisa, ya mungkin istri, suami lagi di kantor, atau keluar, atau kemana, atau tentang yang lain. Saudara berdoa, kan di sana banyak pokok doa saudara. Doa syafaat buat keluarga saudara dan lain sebagainya. Bisa saja dalam doa itu membuat, akhirnya kita berdoa buat anak kita di situ, dorongan Roh Kudus berdoa, menyuruh kita berdoa, sehingga melalui doa kita itu menjadi payung bagi anak kita, suami kita, jemaat, sama jemaat.
Memang kelihatan doa itu sangat biasa, saudara. Tapi ingat, saudara, dalam ayat ini menjumpai Tuhan di dalam doa. Wah, orang dunia saja, saudara, dia udah lihat kalau orang lagi berdoa ya takut untuk menghampiri. Jangan diganggu. Sudah tahu lah, pasti orang berdoa itu lagi ketemu Tuhan. Siapa yang dulu yang pendeta? Siapa itu yang dibilang? Ada satu buku dia bercerita. Waktu itu siapa? Ronald Reagan atau siapa yang telepon pendetanya? Atau stafnya yang angkat? Oh, enggak bisa. Pendeta saya kalau lagi berdoa jangan coba-coba ganggu, sekalipun presiden. Maksudnya orang-orang demikian melihat bahwa betapa luar biasa sekali ketika orang datang berdoa, itu satu bentuk dia sedang datang mencari Tuhan. Satu ayat lagi, saudara, satu ayat lagi, saya akan selesaikan. Filipi 4 ayat 6. Tentu Roh Kudus mendorong kita berdoa karena Roh Kudus itu Maha tahu. Haleluya, saudara. Dia Maha tahu. Kadang-kala orang berdoa, engkau datang saja, saudara. Kadang-kala saya pun ada dorongan Roh Kudus berdoa. Saya mau doa apa ya? Mau bilang apa ya? Tentu sudah ada rutin, tapi apa yang saya harus doa-doa apa lagi? Nanti sudah diberdoa situ, baru muncul, oh doakan ini, doakan ini, doakan ini. Oh, demikian. Saya percaya saudara juga demikian. Dan nanti sudah datang di ruang doa, saudara sudah berlutut dalam kitab Roma atau apa itu, saudara. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan, memberitahu bagi saudara apa yang perlu saudara doakan. Selain dari pokok-pokok doa sudah tertulis. Mari kita baca dulu ini. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, terus tetapi nyatakanlah dalam segala hal, apa saudara, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Begini ya, saudara. Saudara punya keinginan yang positif tentu ya. Saudara menyampaikan kan kepada Tuhan kan. Oh Tuhan, saya belum punya motor, bisa Tuhan kasih motor Tuhan kalau Tuhan berkenan. Saya sudah punya motor Tuhan, kalau Tuhan berkenan kasih saya mobil. Oh Tuhan, saya masih rumah kontrak, kalau Tuhan berkenan saya kasihkan saya rumah. Dan lain sebagainya, keinginan-keinginan saudara. Tapi saudara tahu nggak saudara? Keinginan-keinginan itu, kalau saudara belum bawa di dalam doa, itu akan berubah jadi kekhawatiran. Jadi khawatir. Aduh, saya punya keinginan, kok enggak ada ya, kok belum terjadi, kok belum ya. Aduh, bagaimana ya? Jadi khawatir. Makanya saudara Islam Tuhan dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang membuat kita khawatir? Karena hal-hal yang kita inginkan itu tadi, saudara, kalau kita belum bawa menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa, saya bilang itu akan menjadi khawatir bagi kita. Tapi percayalah saudara, Tuhan tidak membatasi saudara punya keinginan apapun. Bahkan saudara bisa tulis dan bawalah ke kaki Tuhan, berdoa, Tuhan ini keinginan saya. Saya percaya saudara, itu tidak akan menjadi kekhawatiran bagi saudara. Tapi justru itu saudara menjadi kesukaan bagi saudara. Pak, saya sudah berdoa kemarin, minggu lalu, Tuhan belum kasih, bawa terus di kaki Tuhan. Karena iblis mau saudara berhenti berdoa, supaya apa yang kau inginkan tadi berubah jadi khawatir bagi saudara. Makanya jangan pernah berhenti, kata firman Allah balik ke 1 Tesalonika tadi, tetaplah apa saudara? Berdoa. Haleluya saudara. Terus menerus berdoa. Jangan pernah berhenti. Apa yang menjadi keinginan saudara? Roh Kudus mengajarkan bagi kita, jangan berhenti, jangan padamkan keinginanmu berdoa. Terus berdoa. Percayalah satu waktu Tuhan akan penuhi. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan berkati. 2 poin lagi saya akan sampaikan buat saudara minggu depannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembali dalam topik kita. Firman Allah berkata, jangan padamkan roh, atau jangan padamkan ajakan Roh Kudus. Maka itu berupa nasihat-nasihat atau satu teguran-teguran bagi kita. Jangan padamkannya, tetap saja ikuti apa mau Roh Kudus.
Terus berdoa, terus berdoa. Kita berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, saudara di lantai bawah, saudara juga mengikuti ibadah online. Ada dorongan-dorongan Roh Kudus. Kalaupun Roh Kudus suruh engkau berdoa, ada keinginan-keinginan saudara bawa dalam doa kepada Roh Kudus. Dan terus berdoa, biar Tuhan yang akan menolong. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sudah datang menerangi hati kami. Pertama kami datang ya Tuhan, ampuni kami karena kadangkala kami tidak tertib secara rohani. Sementara Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Kami tidak tertib karena suara-Mu kami mengabaikannya. Tapi biarlah siang ini melalui firman-Mu yang Engkau taburkan bagi kami ya Tuhan, karena menjadi kerinduan-Mu supaya kami kembali lagi datang kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba berdoa bagi jemaat-Mu, pergumulan demi pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini, pergumulan pribadi mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka Tuhan, keuangan, atau apapun yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu di tempat ini. Hamba menaruh ke dalam pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala apa yang menjadi pergumulan kami umat-Mu di tempat ini, Tuhanlah yang berkenan untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam setiap pribadi kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang penting. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan. Saya memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah melayani kita dalam firman Tuhan, memberkati keluarga dan keluarga. Juga terima kasih untuk saudara yang telah bertugas sebagai worship leader, singers, pemain musik, tim protokol kesehatan, multimedia, tim dokumentasi, dan bahkan kita semua yang telah hadir dan telah sama-sama melanjutkan program ini. Dan untuk kegiatan keumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan, ya, yang pertama bagi jemaat yang mau transfer persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan pembangunan atau untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00017261639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sodera. Dan bagi jemaat yang mau mentransfer persepuluhan bisa transfer ke rekening BCA 7400516274 atas nama Bapak Yance Menorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Kemudian besok pada hari Senin kita akan memasuki doa puasa mingguan. Kemudian hari Rabu ada ibadah komsel, masih dilakukan secara online melalui Zoom jam 7.30 malam. Kemudian minggu depan adalah PA, ya ibadah pendalaman Alkitab online melalui Zoom jam 7.30 malam tiap hari Jumat. Kemudian ada doa pagi online melalui Zoom meetings setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah pemuda dan remaja YMB di gereja secara onsite ya, hari Sabtu jam 6.15 sore ya. Kemudian kembali lagi ibadah raya yang pertama jam 7, ibadah raya kedua jam 9, dan ada ibadah anak-anak jam 11 siang di gereja dan Zoom. Dan jam 5 sore ada ibadah yang raya ketiga melalui onsite dan online. Mungkin ada tambahan? Ibu Gembala tidak ada. Kita akan bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Nanti Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ini kami umat-umat-Mu ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami datang bersyukur kepadamu, di mana ya Tuhan
Sebentar kami akan pulang. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam aktivitas kami. Sebab itu ya Tuhan, semua aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, baik aktivitas dalam rumah tangga, aktivitas dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam usaha kami, Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber segala sumber yang memberkati setiap aktivitas pekerjaan kami, kesehatan kami. Tuhan, mohon Engkau berkati. Demikian juga kami berdoa, Tuhan, kami berusaha bekerja, beraktivitas di negara ini. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan, berkati mereka, TNI, Polri, para dokter-dokter. Taruhlah hikmat-Mu bagi mereka semua ya Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas di negara ini dengan hikmat-hikmat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa kepadamu Tuhan untuk aktivitas pelayanan-pelayanan rohani di tempat ini. Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya kami terus, manusia rohani kami, terus menikmati makanan-makanan rohani dari Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi ya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, lantai atas, lantai bawah, dan juga mengikuti ibadah online, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Pergumulan demi pergumulan terus kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan penolong, Tuhan pembela bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.